Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Dara dan teman-teman sekalian. Pernahkah kita membayangkan betapa cepatnya sebuah berita, baik berupa foto ataupun video yang bisa melumpuhkan bisnis yang sudah dibangun puluhan tahun hanya dengan hitungan jam saja? Inilah tantangan yang pernah dihadapi oleh Bakmi GM saat diterpa rumor negatif. Saya Bunga Dwi Pratiwi, dan dalam beberapa menit ke depan saya akan memberikan pendapat pribadi saya mengenai bagaimana seharusnya tim manajemen bertindak saat kritis melanda. Di antara pembuktian ilmiah, transparansi, dan juga tanggung jawab etis adalah analisa strategis komunikasi kritis yang bisa saya sampaikan. Jika saya menjadi bagian dari tim manajemen Bakmi GM, strategi komunikasi utama yang akan saya ambil adalah transparansi berbasis data ilmiah. Bukan sekedar membutuhkan defensif tanpa bukti, tapi tindakan nyata yang akan saya lakukan adalah tidak hanya sekedar merilis pernyataan di media berisi bantahan klise seperti kami tidak menggunakan daging tikus atau sejenisnya, melainkan manajemen akan menggandeng pihak ketiga yang memiliki otoritas resmi dan independen seperti BPOM, Dinas Kesehatan atau lembaga-lembaga halal MUI untuk melakukan audit mendadak serta uji laboratorium terhadap seluruh rantai pasok komoditas daging kami, lalu mempublikasikan hasilnya secara terbuka. Nah, alasan saya memilih strategi ini adalah karena di tengah kritis rumor negatif itu, pernyataan sepihak dari manajemen seringkali dianggap publik sebagai bentuk pengamanan diri saja. Nah, jadi konsumen saat ini tuh udah cerdas-cerdas, mereka membutuhkan bukti yang objektif, valid, dan juga netral. Sebagai ilustri nyata yang sangat relevan di Indonesia, kita bisa merefleksikan kasus viral tentang isu bakso negatif ya, terutama di daerah saya. Jadi isu tersebut sempat menghancurkan reputasi dan mematikan omset pedagang tersebut nih. Namun, titik balik pemulihan nama baik mereka terjadi bukan karena aksi saling bantai yang agresif di media sosial, tetapi ketika Dinas Pertanian setempat itu turun tangan untuk memberikan uji laboratorium. Validasi objektif inilah yang membuktikan secara mutlak bahwa objek yang dicurigai hanya tekstur dari urat sapi. Jadi bukan daging tikus yang diisukan. Belajar dari kasus tersebut, alasan dari Bakmi GM ini harus berfokus pada hasil uji laboratorium adalah karena otoritas sains jauh lebih kuat membantah kepanikan massal dibandingkan sekedar argumen teks di sosial media. Jadi kemudian dari sudut pandang pertimbangan etis, strategi ini juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan akuntabilitas publik. Jadi sebagai manajemen, tanggung jawab moral utama kami adalah keselamatan dari konsumen itu sendiri. Jika dari hasil investigasi internal memang ditemukan kelalaian pada supplier, secara etis kami wajib mengakuinya dengan kejujuran, meminta maaf, atau melakukan penarikan produk demi melindungi konsumen. Nah, namun jika itu hanya rumor atau murni fitnah, membersihkan nama baik melalui data ilmiah itu adalah langkah paling etis untuk melindungi hak karyawan dan stakeholder dari Bakmi GM tanpa harus melakukan serangan balik yang tidak sehat di ruang publik. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kritis reputasi tidak bisa disembuhkan dengan menutup diri atau sekedar janji-janji manis, tetapi kepercayaan publik yang goyah hanya bisa direbut kembali dengan transparansi data dan juga integritas yang etis. Demikian analisa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.